Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa datanglah kerajaan menjadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memulai siaran ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Dan untuk malam hari ini tema yang diangkat yaitu gembala yang baik adalah hakim bagi domba-dombanya. Nats yang dipakai dari Yeskel pasal 34 ayat 1 sampai 31 serta Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 19. Sebelum ke prolog yang disampaikan Bu Winda, saya bacakan dulu kali ya. Kita baca sampai ayat yang ke-10 dengan judul perikop Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Oke. Dan itu tadi ya firman Tuhan dari Yeskel pasal 34 ayat 1 sampai dengan 31. Oke, kita dengarkan sama-sama dulu pengantar dari Ibu Winda terkait dengan tema kita malam hari ini, gembala yang baik adalah hakim bagi domba-dombanya. Silakan. Oke, makasih Bang Rizal. Ya, para pendengar dimanapun berada pada malam hari ini, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di dalam kitab Yeskel, dan ini firman Tuhan disampaikan di tengah-tengah masa pembuangan bangsa Israel pada waktu itu, dan merupakan sebuah teguran bagi para pemimpin dari bangsa Israel yang dalam tanda kutip yang hidup bagi dirinya sendiri. Tapi di satu sisi juga bahwa di situ Tuhan menyatakan bagaimana Dia hadir sebagai gembala yang baik bagi umatnya, dan Dia juga adalah hakim yang akan handle semua keadaan yang gak baik itu menurut keadilannya Dia gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah teguran di satu sisi bagi para leader-leader yang ada pada waktu itu yang bisa kita pelajari, tapi juga di satu sisi adalah sebuah kabar baik, kabar gembira, penghiburan bagi seluruh umat Tuhan, dan juga bagi umat Tuhan yang hadir mungkin pada malam hari ini dimanapun berada, bahwa sesungguhnya Dia itu ada gitu buat kita. Dia akan selalu menuntun kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini, karena digambarkan sebagai gembala dan domba, karena itu gambaran domba itu kan selalu biasa menjadi incaran dari binatang yang buas. Nah itu mungkin kehidupan kita di tengah dunia ini yang di kiri kanan kita mungkin ada begitu banyak musuh yang tidak terlihat yang ingin menghancurkan kita, tapi jangan takut, karena Dia akan selalu ada buat kita, menuntun, membela, dan
lakukan yang terbaik intinya nih sampai habis-habisan gitu ya bagi kita, sehingga ini menjadi kabar baik bagi kita pada malam hari ini. Begitu Bang Riza. Oke, baik. Kita lihat tadi pengantar dari Bu Winda terkait dengan tema kita, gembala yang baik adalah hakim bagi domba-dombanya. Kita akan mulai berdiskusi malam hari ini, pendengar. Kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda terkait tema yang diangkat di malam hari ini ke 08115830944 atau di 0819269000. Kita mulai malam hari ini. Siapa yang duluan? Oke, Bu Dinja. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya. Sesuai dengan tema kita ya Ibu Winda, gembala yang baik adalah hakim bagi domba-dombanya. Salah satu tokoh Alkitab yang terkenal sebagai seorang gembala adalah Daud. Kita tahu bahwa dia menggembalakan kambing dan domba itu 2-3 ekor aja. Tetapi ketika domba-domba yang dia gembalakan itu diserang oleh binatang buas, oleh singa, oleh beruang, maka kita bisa melihat bagaimana Daud ini membela, bagaimana Daud ini tidak mau ketika domba yang meskipun secara manusia itu jumlahnya sangat kecil sekali, hanya 2-3, tetapi dia bela untuk supaya jangan sampai diterkam oleh binatang buas. Dan dikatakan bahwa sampai Daud itu merobek singa bahkan beruang itu dengan pakai tangannya sendiri. Dan bahkan ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan Goliat, di mana Goliat itu menghina bangsa Israel, maka tidak ada seorang pun yang maju untuk membela bangsa Israel, hanya Daud. Padahal kan Daud kita tahu bahwa dia tuh badannya tuh kecil, tetapi dia berani maju karena apa? Dia punya hati yang benar-benar itu yang Tuhan taruh untuk menjadi seorang gembala. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang bahwa ternyata menjadi seorang gembala itu bukanlah sebuah pelayanan yang gampang. Banyak orang yang ketika dia di dalam kehidupannya dia berkata bahwa saya seorang gembala. Tapi ternyata ketika kita melihat nats kita di Yehezkiel, bahkan tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Rizal, ternyata menjadi seorang gembala yang baik itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang, bukan sebuah pelayanan yang asal ya saya harus jadi gembala gitu loh. Ternyata ada syarat-syaratnya. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa menjadi gembala yang baik artinya apa? Bahwa dia harus bisa mengayomi, dia harus bisa menuntun umatnya ketika dia menggembalakan, baik itu di dalam keluarga, di dalam organisasi, di dalam bidang apapun. Ketika dia menjadi seorang gembala, maka dia harus bisa menuntun umat-umat yang dia pimpin itu kepada jalannya Tuhan atau kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan ketika ada umatnya yang mungkin dia melakukan hal yang tidak baik, hal yang salah, maka dia harus bisa berlapang dada. Makanya menjadi seorang gembala itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah ya. Nah, kalau dari pembacaan kita ini ya Ibu Winda, menurut Ibu Winda, menjadi seorang gembala yang baik itu apa sih maknanya? Sehingga ketika dia menjadi gembala yang baik, maka dia bisa menjadi hakim bagi domba-dombanya gitu. Ya, jadi kita memang harus, kalau kita supaya ini apa namanya ya, kembali kepada, kalau saya kembali kepada text and context gitu ya. Jadi kembali back to Bible. Jadi ini bukan menjurus kepada sebuah jabatan tertentu atau mungkin kepada hal-hal yang di luar itu gitu ya, atau seputaran itu, tapi kita kembali kepada apa yang dimaksud di dalam Yehezkiel 34 ini. Nah, dan memang kalau kita belajar di situ kan dikatakan ya dalam Yehezkiel 34 ayat selanjutnya itu bahwa Tuhan akhirnya akan memilih satu orang gembala, dan itu kan kita tahu akan penggenapannya itu yaitu Tuhan Yesus Kristus dari keturunan Raja Daud yang akan menjadi gembala yang sinkron di dalam Yohanes pasal 10 tadi ya, benar, disebutkan oleh Bang Rizal, bagaimana Tuhan Yesus yang hadir sebagai gembala yang perfect. Nah, jadi di situ arahnya ke situ gitu. Jadi tidak ada satupun yang bisa seperfect itu menjadi gembala yang seperti Tuhan Yesus. Tetapi kan ada tuntunan, yaitu firman Tuhan. Jadi patron kita tuh adalah firman Tuhan, dan memang karunia apapun itu bentuknya diberikan kepada kita itu merupakan dalam tanda kutip amanah
Oke. ya kan, untuk kita pakai semuanya, kembalikan untuk hormat kepada nama Tuhan itu pasti. Dan berikutnya adalah demi keselamatan jiwa-jiwa, Ya. apapun itu bentuknya. Ya konteksnya sekarang adalah gembala, gembala domba. Nah, bagaimana gembala yang baik? Ya kita akan pasti fokusnya nggak akan jauh dari, nggak akan pernah lepas dari Tuhan Yesus. Benar. Ya, di satu sisi dikatakan sebagai gembala yang baik, ya kita ada baca dalam kitab Yeskiel itu ya, bagaimana sih agar menjadi gembala yang baik. Dikatakan ada beberapa hal yang saya catat di sini ya. Nah, supaya saya nggak lupa ya, dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu dia memperhatikan domba-dombanya, ya karena itu tadi ya, karena gembala itu di mata namanya menggembalakan, kayak Daud tadi kan, itu bukan punyanya dia istilahnya ya, dia hanya dipercayakan. Dia memperhatikan sampai segitunya gitu loh, menyerahkan dirinya, resikonya dia mati loh kalau berhadapan dengan binatang buas. Dan itu jumlahnya kan nggak seberapa tadi ya kalau dilihat kan, bahkan itu nggak ada yang bilang jumlahnya sebenarnya mungkin banyak, tapi karena kata-kata menyepelekan dari saudara-saudaranya, kamu loh hanya menggembalakan yang 2-3 ekor itu, pergi sana. Dibandingkan dengan jabatan mungkin seperti pemerintahan yang udah kamu gembalakan aja sana. Ada yang bilang bahwa 2-3 ekor itu adalah sebuah simbolis, tapi ada juga yang bilang bahwa jumlah 2-3 ekor itu adalah real gitu. Tapi intinya menurut kakak-kakaknya yang ada pada saat itu dia jadi prajurit, itu tuh nggak penting banget gitu. Benar. Udah kamu pulang aja daripada kamu di sini gitu ya. Tapi di tengah penggembalaannya Daud yang orang lain nggak lihat dalam tanda kutip ya, dia mempertaruhkan semuanya. Benar. Ya bahkan nyawanya dia pertaruhkan, tapi manusia memang nggak lihat, tapi Tuhan lihat dia gitu. Ya karena hatinya berpaut sama Tuhan, dan disitulah akhirnya Tuhan mempercayakan kepadanya penggembalaan sebuah bangsa, ya kan. Nah, bagaimana menjadi gembala yang baik? Ya kita lihat Tuhan Yesus pastinya bagaimana dia menggembalakan kita. Ya kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang jahat, kita baca dalam kitab Yeskiel, pasti kita udah habis kemarin. Ya, habis dah, nggak ada pengampunan dah. Benar. Tapi dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu dijelaskan detail di dalam Perjanjian Baru. Kalau ada satu dari 90 100, yang satu hilang dia cari. Ya, yang nakal. Yang luka dia balut. Apa tadi di dalam kitab Yeskiel? Yang tersesat dia bawa pulang. Yang sakit dia kuatkan. Tapi ada yang gemuk nih, gitu. Dilindungi. Bukan kayak yang gembala yang jahat kan, yang di dalam awal-awal kitab Yeskiel, kulitnya dijadikan baju, dagingnya dimakan, intinya dimanfaatin ya dalam tanda kutip untuk menggembalakan dirinya sendiri. Ini makanya Tuhan bilang kan itu gembala yang jahat. Nah, di sini kita belajar bagaimana, kalau kembali ke pertanyaannya, menjadi gembala yang baik. Ya kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita bukan meniru Tuhan Yesusnya jauh di luar, tapi Tuhan Yesus itu kan dalam firman yang hidup. Benar. Firman itu biarlah taruh dalam hati kita. Yang itu yang mengerjakan di dalam kita. Dia yang ngelit, dia yang memperbaharui cara kita berpikir. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita, mungkin kita masih single nih kayak Mbak Dini masih single, tapi ada yang dipercayakan. Ya mungkin 1-2 orang yang dipercayakan dalam pelayanan, atau mungkin dalam keluarga yang kayak Mbak Dini ya, yang lagi melayani keluarganya. Lakukan seperti kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan gitu ya. Meskipun orang dunia punya prinsip-prinsip yang tertentu gitu ya, tapi ikut Tuhan Yesus aja, fokus mata kita kepada Tuhan Yesus saja, dan biarkan firman-Nya itu di dalam hati yang akan menuntun kita. Jadi bagaimana menjadi gembala yang baik? Pastinya adalah be like to Jesus. Seperti dia menggembalakan kita, dikatakan tadi, dia memperhatikan yang sudah tercerai berai, menyelamatkan. Tuhan mengumpulkan mereka yang terserak, dia menempatkan mereka di padang yang terbaik. Kemudian mereka digembalakan langsung. Yang hilang dicari, tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dan yang kuat dilindungi. Ya, itu yang Alkitab katakan. Jadi saya kembali kepada firman Tuhan yang memberikan kriteria ini. Begitu Mbak Dini. Jadi itu menggambarkan ya, Tuhan Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dalam Yeskiel 34 ayat 11 sampai seterusnya. Nah, ini menarik, Mbak Minda katakan bahwa
ada perkataan domba-domba yang tercerai-berai dan tersebar. Nah, itu kan pada ayat yang ke-5 dan 6. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana Tuhan Allah menggambarkan keadaan domba-domba yang tercerai-berai tersebut? Ya, kalau dia itu kan tertulis ya, memang tercerai-berai. Oke. Ya, logikanya kan kalau domba ini kan adalah seekor atau mungkin binatang yang nggak bisa menggembalakan dirinya sendiri. Benar, Ya, dia soal ngikut. domba ini dalam tanda kutip itu bodoh gitu. Nah, kalau tidak ada gembalanya, dia itu bisa jatuh dan dia bisa binasa, gitu ya. Benar. Kenapa kita digambarkan Tuhan itu seperti Domba. domba? Karena pada dasarnya memang kita itu dalam tanda kutip nggak bisa apa-apa tanpa gembala kita yang baik, gitu ya. Dan pastinya Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menuntun kita dan melakukan pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Nah, bagaimana untuk menggambarkan yang tercerai-berai? Ya, kondisinya kalau misalnya gembalanya nggak ada, sementara domba ini dalam nggak ngerti dia harus kemana, ya dia lobang dia masuk. Dia bukan tipe anjing yang mungkin kalau ini lobang dia nginder gitu. Iya. Domba tuh gitu. Jadi kalau misalnya dia Ngikut nggak aja ngerti, gitu ya. dia bahkan bisa jatuh lagi di lubang yang Sama. gitu. Makanya dia butuh ya kayak giring-giring Iya, gitu benar, ya, kayak benar. makanya dibilang tuh kayak dibawa ke Iya. pembantaian pun dia tuh diem Dia gitu. Diam. Nah, makanya kayak Tuhan Yesus kan menggambarkan dirinya di pembantaian pun, jadi memang di bulunya diguntingnya dia diam, Dagingnya diambilnya dia. diam. Jadi benar-benar dia tuh nggak bisa apa-apa tanpa gembalanya. Gembala, Seperti benar. itulah kita. Dan kalau kita tidak digembalakan oleh Tuhan gitu ya, kalau kita tidak bukan ya kalau kita punya Tuhan lah ya, tapi kalau misalnya ada dari kita membiarkan gitu ya orang-orang sehingga mungkin domba itu tercerai-berai, otomatis keadaan mereka akan menjadi sasaran empuk bagi binatang-binatang buas. Nah, Alkitab katakan, siapakah binatang-binatang buas itu? Ya. Iblis. Jadi ternyata sepenting Iblis. itu, ya Ya. sepenting itu sebuah tuntunan dan leaders, kemudian penggembalaan. Jadi kalau kita dipercayakan misalnya siapapun tugas kita di bidang konteks bukan hanya rohani loh ya, Ya. meskipun ini konteksnya bukan yang hal-hal yang rohani, tapi ketika kita ini anak Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, khususnya di tengah keluarga lah, kita mengayomi keluarga kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak melakukan tugas ini, maka anak-anak dan keluarga kita tuh akan tercerai-berai dan Ya. secara roh, ya secara spirit mereka akan menjadi sasaran empuk bagi kuasa kegelapan. Jadi intinya gini, biarkan sajalah keluarga kita, biarkan sajalah siapapun yang kita layani, maka tanpa Tuhan akhirnya mereka akan hancur dan binasa. Jadi kalau sudah domba tidak ada gembalanya, tunggu waktu saja, Oke. biasanya pasti binasa. Berarti betapa pentingnya seorang gembala. Nah, gitu ya, ya seperti itulah. Makanya dia mengatakan, aku adalah Gembala. ya seperti itu, yang bisa menyelamatkan domba-dombanya. Begitu, Adit. Oke, baik. Oke, kita lanjut dengan diskusi kita. Silakan. Oke. Di ayat yang ke-10 ya, Ibu Winda saya bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nah, kalau kita melihat di sini kan ternyata ini adalah kebalikan dari seorang gembala yang baik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kitab Yehezkiel ini, sebenarnya apa yang kesalahan yang dilakukan oleh gembala-gembala ini sehingga Tuhan itu berkata bahwa aku akan sendiri menjadi lawan bagi hidup mereka. Nah, apa kesalahannya? Kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini supaya kita tidak menjadi seperti gembala-gembala yang ini, gitu loh. Tadi kan Ibu Winda sempat berkata bahwa gembala itu bukan hanya berbicara tentang dia di gereja, tetapi di rumah pun
Bahkan secara pribadi pun juga kita kan kadang-kadang kan Tuhan membawa kita untuk menggembalakan 1-2 orang. Kita harus menuntun mereka. Nah, supaya kita bisa terbebas dari gembala-gembala yang tidak baik ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi apa sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan gitu, Bu Winda? Ya, kalau kita lihat dari dasar penulisan dari kitab Yehezkiel ini hidup dari 7 tahun sebelum masa pembuangan sampai 15 tahun di dalam masa pembuangan itu. Jadi cukup lama dia, dan dari pelayanan Yehezkiel ini dia banyak dipengaruhi oleh raja-raja dan salah satunya itu Raja Yosia yang memang pada waktu itu benar-benar istilahnya berbicara tentang hadirat Tuhan gitu ya. Nah, jadi dia ini keturunan imam juga. Biasanya kan Tuhan itu kalau memakai seseorang itu biasanya ada sangkut pautnya juga dengan background kita gitu ya. Dari meskipun tidak selalu, tetapi biasanya Tuhan berbicara kayak Daud ya, dia yang setia dengan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menggembalakan suatu bangsa yang besar gitu ya. Jadi Yehezkiel ini dengan ciri khasnya dia dipakai Tuhan untuk berbicara, namanya nabi ya, menyampaikan teguran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada umat Tuhan, siapapun itu, dia sebagai alat. Nah, kali ini pada waktu itu dia menyampaikan firman Tuhan ini pada saat di tengah-tengah masa pembuangan, atau juga mungkin sebelum itu ya, di mana dia itu ada di kalangan raja-raja juga. Nah, jadi di situ Tuhan sudah mengirimkan banyak nabi ya untuk berbicara kepada pemimpin Israel, tapi mereka juga tidak berubah ya, sampai akhirnya Yeremia juga itu ya dianiaya dan lain sebagainya. Dan yang jadi korban pastinya umat dong gitu. Nah, dari konteks gembala dan domba ini, apa sih yang bisa kita pelajari konteks gembala dan domba? Kenapa yang diangkat ini hubungan antara gembala dan domba? Karena gembala itu selalu berbicara tentang pengorbanan. Ya, kemudian bukan hanya berkorban, tetapi dia punya tanggung jawab untuk menuntun. Nah, kalau saya baca dari literatur yang Yehezkiel 34 ini, gembala itu bukan menggiring saja, tapi menuntun. Kalau menggiring itu bisa aja dia mungkin ada di belakang, yuk pergi gitu ya. Ayo digiring. Tapi kalau menuntun, dia selalu di depan gitu ya, menuntun gitu kan. Dia benar-benar memastikan bahwa nggak selalu itu gini, dia menuntun itu memastikan bahwa benar-benar semua yang dia tuntun itu berada di dalam jalur keselamatan, nggak mungkin menyimpang ke lubang, ke sungai, ke tempat yang tercela. Makanya dia tahu banget dari sekian banyak domba, satu aja yang nggak ada tuh dia tahu gitu. Benar-benar dia perhatikan karena dia ngitung gitu ya domba-domba ini. Nah, kenapa itu dijadikan gambaran dalam kitab Yehezkiel? Karena itu tidak dilakukan oleh leader-leader pada waktu itu. Nah, kenapa ini masih dibahas dalam Alkitab? Karena kita tahu Alkitab itu relevan sampai saat ini selama-lamanya kehidupan kita, karena dia adalah pedoman orang percaya. Karena kita tuh memang tidak dipanggil untuk hidup sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sendirian. Benar. Nah, sendirian itu jahat di dalam kitab Kejadian. Makanya dari manusia pertama Tuhan bilang itu tidak baik ya, tidak baik itu jahat. Nah, kemudian Tuhan memberikan penolong. Pada saat itu konteksnya adalah Hawa. Nah, pada saat itu mulailah manusia itu beranak cucu. Nah, tujuannya ini itu untuk menjelaskan identitasnya dia di dalam kita. Bahwa Tuhan itu menginginkan sebuah kebersamaan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu egois. Egois itu selalu bersumber dari dosa, dari pasti musuhnya Tuhan. Nah, gembala dan domba, otomatis di situ kita bicara bagaimana pemimpin yang Tuhan angkat di dalam bangsa Israel harusnya menuntun umat yang dia cintai ini dari dosa kepada kebenaran. Nah, tapi mereka leader-leader pada waktu itu entah mungkin masuk di dalam pembuangan dan sebelumnya itu ya, sampai akhirnya dalam Raja Zedekia itu Raja Israel terakhir pun itu sampai kecongkel ya matanya. Benar-benar mereka tidak bisa menuntun domba yang Tuhan cintai ini. Ya, karena Tuhan sangat mencintai jiwa-jiwa. Bisa dikatakan detak jantung Tuhan tuh jiwa, gitu ya. Sampai ada jiwa itu yang terhilang, itu duka banget. Tapi kita katakan sebaliknya, satu saja yang bertobat, seisi surga itu bersorak-sorai, gitu ya. Jadi betapa pentingnya jiwa itu di mata Tuhan. Jadi Tuhan paling sedih ketika kita membiarkan jiwa-jiwa itu terhilang, gitu. Nah, itu duka di hati Tuhan. Kalau kita mengerti itu,
kita pasti tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu terhilang. Benar. Keluarga kita yang masih belum percaya, ayo kita doakan. Kalau kita Ya. bicara terlalu kontras buat mereka dan mereka menolak, ini jadi teladan buat mereka gitu. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya mereka ini selamat? Oke. Nah ini makanya digambarkan Tuhan dalam penggembalaan. Kita ini diminta Tuhan, yang ini bukan konteksnya ini bukan kepada gembala beneran dalam Benar. pengertian, Ya. tapi ini gambaran dari leader pada waktu Leader. itu Oke. yang nggak bisa menuntut Pemimpin. umat Tuhan pada itu tercerai-berai. Buktinya mereka masuk dalam pembuangan. Ya. Pembuangan itu kan masuk beberapa tahap ya, mulai dari bubuhannya bubuhan Sadrak Mesak Abednego, Ya. kemudian rombongan yang kedua, rombongan Yeskel ini. Ya. Rombongan yang ketiga itu baru mungkin bait suci, kemudian kota Yerusalem habis, Iya. kemudian beberapa orang itu akhirnya Ya. diangkat dari Nehemia. tiga tahap ini yang masa pembuangan kembali Iya. Bapak Nehemia ya. Nah jadi di situ kita melihat sampai umat Tuhan segitunya pun mereka tuh nggak tobat-tobat gitu ya, sampai hancur. Jadi kenapa 3 tahap harus masa pembuangan? Harapannya tetap bertobat lah. Iya, tapi ternyata enggak. Enggak, tahap kedua ya sekian masuk nih dalam rombongan kedua. Tahap yang ketiga semua orang dibawa Israel di bumi Mesir gitu ya. Jadi benar-benar ini sebuah duka. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu suka menghukum gitu. Nah Enggak, ya, enggak. Tuhan tuh lebih suka melihat kebinasaan. Nah ini kita perlu garis bawahi, Tuhan nggak seperti itu. Ya, benar. Tuhan mau menyelamatkan. Makanya dia marah banget kalau kita sampai membiarkan dan sampai orang lain binasa Ya, karena kita membiarkan. gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Sebisa mungkin ya, Harus sebisa dituntun. mungkin yang salah kita panggil. Ya. Kalau ada hatinya seperti apa? Ini bicara tentang hati Tuhan gitu. Oke. Ya siapapun bisa kok care sama anak-anak kecil, bisa kita ajar untuk Bisa. kalau temanmu ada satu yang misalnya nggak disukai di kelas atau mungkin apa, kamu jadi temennya Oke. gitu. Jangan sampai orang merasa dibiarkan. Karena Ya. ketika orang merasa dibiarkan, iblis yang akan mengambil alih. Benar. Kita bisa aja bilang I don't care, tapi Ya. Tuhan care sama mereka. Ya. Gitu. Dan akhirnya kalau Tuhan sudah turun tangan, itu tadi yang Ya. Mbak Dini katakan, kamu stop, Ya, aku yang benar. akan handle semuanya. Ya. Karena Tuhan memperhatikan yang lemah. Tuhan selalu berpihak kepada yang lemah, Oke. kepada orang-orang yang ya domba ini kan bicara tentang orang yang Orang- tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, benar. Tuhan berpihak kepada mereka, karena itulah dikatakan dia juga adalah hakim yang adil. Ya. Karena memang Tuhan itu sebaik itu buat kita. Itu ya. Jadi kesalahan apa? Ya itu tadi pembiaran. Mereka gak bisa jadi contoh. Mereka enggak Mereka menuntun. membuat orang lain, orang Israel berdosa. Dosa yang satu gak selesai, tambah lagi dosa yang lain. Akhirnya ya seperti itulah firman Tuhan katakan. Tapi di balik teguran ini, juga kalau kita baca berikutnya ada kabar baik. Tapi kabar baik ini diberikan kepada domba-domba yang sudah tercerai-berai. Ya. Gitu ya, bahwa Tuhan Oke. tidak berhenti ketika gembala ini gagal. Ya, Tuhan akan tetap Tetap. berurusan kepada benar. domba-domba itu. Artinya bahwa ketika gembala yang tidak baik itu gagal, Bukan maka- berarti selesai ceritanya bukan, domba ya, ini. berarti Tuhan yang akan kembali menjadi Menjadi gembala, gembalanya. Ya, yang akan seperti mempersatukan kembali, Iya. yang akan mencari, sekarang. memulihkan. Ya, Oke. mereka yang mungkin karena tercerai-berai tadi kan mereka jadi hantaman binatang buas dong, ya mereka terluka, masuklah ke lubang seperti Iya. saya bilang tadi kan, karena mereka nggak mampu, akhirnya mereka banyak jadi luka, kemudian mereka mungkin akhirnya kurus atau mungkin lagi nggak makan Berarti, gitu kan. berarti Ibu Winda, tadi kan ada yang gemuk Hmm, akan kurus. akan dilindungi. Oh iya iya, Nah, maksudnya ada kemudian. ya, Ya, berarti kuat. ya ketika mendengarkan penjelasan Ibu Winda, berarti memang sudah ada titik temunya. Kenapa sampai gemuk itu? Bukan berarti bahwa oh biarin aja dia gemuk-gemuk baru tak lindungi ya gitu. Enggak, ternyata ketika dikatakan gemuk di situ berarti Tuhan itu hanya apa maksudnya, dia itu dari yang lemah tadi. Kemudian dia kembali lagi mencari, dia ini lagi. Makanya dia pakai kata gemuk di situ. Artinya bahwa memang bukan Tuhan itu maunya oh biar aja dia gemuk-gemuk dulu baru tak lindungin dah. Yang kurus nggak dilindungin dah gitu loh. Ada pembiaran gitu. Iya. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa ternyata gembala kesalahan itu yang mereka buat, Iya. ya membiarkan.
membiarkan Ya, dan mereka tidak ya, kebalikan dari menggembalakan adalah kebalikan membiarkan. membiarkan. Karena menggembalakan itu mereka menuntun, Ya. memperhatikan. Ya. Kebalikannya mereka biarkan tercerai-berai. Gitu. Apakah ketika mereka menggembalakan itu, apakah tadi hanya menggiring? Mereka tidak pernah menuntun. Tadi Ibu Winda kan bilang nih, kalau menggiring itu kan bisa aja dia dari belakang aja ya. Ya biarin aja dia jalan aja sendiri. Gitu. Apakah karena mereka tidak menuntun itu? Ya, nantinya gini, mereka itu tidak melakukan tugas mereka menurut Tuhan ya. Ini bukan menurut versi kita, Oke. karena ini benar-benar dari firman Tuhan. Menurut versinya Tuhan, bahwa mereka itu tidak melakukan tugasnya mereka sebagai gembala umat. Ya, ini bukan gembala jemaat, tapi Iya, gembala iya, umat. iya, iya, Karena gembala mereka umat, leadership dari sebuah bangsa. Iya. Itu jadi mereka tidak melakukan yang seharusnya. Gitu loh. Oh. Apapun bentuknya itu, entah mungkin kita sebut menggiring, entah kita sebut mereka bilang menuntunnya cuma di depan atau apa, intinya apapun yang Tuhan mau mereka nggak melakukannya. Oh, enggak penuh tanggung jawab. Ya, jadi intinya gini, kenapa bisa domba itu tercerai-berai? Itu saja pertanyaannya. Karena gembalanya lagi sibuk. Apa Sibuk dia ya? sendiri. Karena domba ini dia nggak bisa bela dirinya sendiri, dia nggak punya Ya, teknik benar. perlawanan, makanya dia sangat rentan diserang sama binatang yang Binatang buas gitu ya. buas. Makanya yang gemuk, apalagi yang gemuk sama yang kuat, enak loh itu gitu kan, dagingnya enak, kulitnya dia punya bulu-bulu Tebal. itu tebal, Ya. bisa dimanfaatin banyak hal. Terus Nah, dia juga lari nggak akan cepat. pokoknya itu udah sasaran empuk itu dan itu mahal gitu. Kalau kita dalam tanda kutip gunakan itu mahal banget. Tapi di sini dikatakan untuk yang seperti itu pun Tuhan lindungi dari Oke, tangan oke. yang jahat. Baik Nah, banget itu Tuhan. Itu gitu. gimana berarti- supaya Itu berarti kan artinya juga kan dari tadi kan dikatakan domba yang gemuk. Nah, Iya. adakah perbedaan antara domba yang gemuk? kuat? Saya kasih istilah lah, domba yang kuat dan domba yang lemah menurut Yeskiel 34 ayat. Di situ kan dari ayat 16 Iya, sampai iya. 22. Nah, Apa yang Tuhan Allah hendak katakan bahwa ada sebuah perbedaan antara domba yang kuat, tadi kan disebut Iya. gemuk, ya. yang dituntun baik-baik. Nah, adakah perbedaan antara domba yang kuat dan domba yang lemah? Nah, di dalam ayat ke-20 nih Dua, jelas ya. ini, nggak usah sungkan. Memang ada di situ dikatakan domba yang gemuk dan domba yang kurus. Apakah bulunya memang sedikit makanya dia kurus? Nah itu dia ya, kita nggak Atau tahu. diibarat dengan domba yang lemah? Iya. Karena di ayat 20 ini dikatakan, dan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara Ya. domba yang gemuk dan domba yang kurus. Semua domba yang, nah ini ya, Nah, apa dikatakan bedanya? perbedaannya kan. Nah, Perbedaannya apa? dia itu gemuk ya karena mungkin dia kuat makan, gerakannya lebih cepat, kalau ada makanan dia duluan dapet gitu. Nah tapi Alkitab katakan gini nih, ayat 21. Kenapa dia bisa gemuk? Mungkin ya di sini ya dikatakan oleh karena semua yang lemah kan ada yang kuat, ada yang lemah, domba-domba ini. Iya, iya benar. Nah yang kuat ini menjadi gemuk, yang Yang lemah menjadi kurus. Kenapa? Karena domba yang kuat ini buat kita ya, nih ya, kita juga harus hati-hati nih, jangan sampai kita mempunyai karakteristik domba yang gemuk, tapi dalam tanda kutip bukan gemuk yang baik gitu ya, tapi ini gemuknya nggak baik ini. Iya. Nah gemuknya ini dia kuat sehingga dia mendesak dengan lambung dan bahu serta tanduk, sehingga teman-temannya itu Yang yang kurus, kurus, yang lemah, Yang lemah, nah, ya. itu tersingkir. keluar dari kandang, tercerai-berai. Tercerai-berai. Karena nggak ada gembala nih kan yang menjaga kan. Nah, Ya. jadi gembala yang ngejaga kan pasti dibelain dong. Nggak Ya, boleh gitu, benar. gitu kan. Ayo masuk gitu. Saya pernah lihat video seorang gembala yang Iya, baik. iya. Nggak boleh gitu isinya. Tapi karena gembalanya udah nggak berfungsi atau mungkin dia Ya. nggak melakukan tugasnya, jadi saling sikut-sikutan nih di Benar. dalam. Makanya kan seringkali kan dipisahkan nih, yang gemuk-gemuk dijadikan satu, yang kurus-kurus jadikan satu, supaya mereka nggak saling itu loh, Nah, nggak saling karena berantem. yang lemah ini ya udah didorong-dorong. Di sini kan jelas nih dengan Ya, ya, bahu benar. dan lambung, Benar. dengan tanduk. Kuat ini Tanduknya. ada loh kayak gini ya, orang-orang yang penting saya selamat
Ya. Oh, pokoknya, keluar kamu keluar itu aja. Yang penting saya Tuhan bertahan nggak di mau. dalam. Nah, dia memang gemuk, tapi dan dia kuat ya, tapi Tuhan yang dikatakan menjadi hakim. Yes. Artinya gini, di sini saya nggak baca ya bagaimana Tuhan katakan menghukum domba gemuk ini enggak. Enggak. Nah, Tuhan nggak menghukum domba yang kuat dan gemuk, saya nggak lihat itu. Saya baca tadi apa yang Tuhan lakukan ketika dia menjadi hakim. Saya baca ternyata di situ Tuhan tidak menggarisbawahi, karena Tuhan sayang semuanya. Benar. Ya. Tapi yang menjadi selama ini yang bukan menjadi haknya, yang dia nggak bisa lakukan oleh domba yang lemah, dan akibatnya ketika dia lemah dia menjadi kurus karena dia selalu kalah. Iya. Nah, dia Akhirnya. Ya, tapi Tuhan hakim yang adil, Tuhan berpihak sama yang Yes. lemah. Itu. Ya. Yang lemah Benar. ini dikatakan Tuhan akan menolong domba-dombaku supaya jangan lagi menjadi mangsa, ya. Jadi Tuhan akhirnya menempatkan seorang gembala yang baik. Itulah Tuhan Yesus, ya kan? Yes. Gembala yang baik dari keturunan Daud, dan di situ Tuhan akan benar-benar menjaga, memperhatikan supaya tidak terjadi lagi yang tadi sikut-sikutan itu. Mm-mm. Yang lemah tadi Tuhan akan tetap menjaga, dan Tuhan dikatakan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Tuhan akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan, ya. Kemudian Tuhan akan menjadikan mereka semua menjadi berkat. Tuhan Menjadi akan berkat, ya. menurunkan hujan pada waktunya, dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, tanah itu memberi hasilnya, mereka akan hidup aman, tentram, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gini, ketika Tuhan lihat ada sikut-sikutan dia, tenang, yang lemah, Oke. mungkin tidak ada gembala yang membela dia, tapi Tuhan handle langsung dari surga. Amin. Tapi Bu Winda kadang-kadang yang kurus juga suka nakal. Nah, nakalnya adalah keluar sendiri. Iya. Harusnya dia bertahan. Atau mungkin kenapa dia keluar sendiri? Kadangkala gembala itu tidak merawatnya. Ya karena memang nggak ada penjaga pada Nggak ada waktu itu penjaga. kan. Jadi domba ini Ya. pada saling dorong-dorongan gitu. Karena loh. gembalanya lagi sibuk sendiri. Itu tadi kalau konteksnya Yeskiel ini, gembalanya ngapain? Gembalanya menggembalakan Dirinya sendiri, ya. bukan menggembalakan domba. Tuhan Ya. bilang kan yang digembalakan itu domba, bukan dirinya. Tapi gembalanya menggembalakan dirinya Ya. sendiri. Ini back to konteks ya. Ya, kehadiran ya, kita. benar. Jadi dia Egois. memperkaya dirinya sendiri. Benar. Dia kemudian mengambil keuntungan dari domba-domba yang ada, yang Ya. dikasih, bukannya merawat kata Alkitab, tapi mereka membiarkan, mencari intinya untungnya Ya. gitu dari domba yang gemuk ini gitu, sehingga mereka itu selalu menjadi korban karena saking dia gemuk ya. Jadi bulunya diambil, dagingnya di mungkin jadi Iya benar. tapi mereka jadi gembala yang jahat, memanfaatkan yang gemuk-gemuk ini. Tapi makanya dikatakan ketika Tuhan yang handle, dia yang turun tangan, maka ya kayak gini pun Tuhan akan lindungi dari Yes, benar. ya. Yang kurus dan yang lemah tadi Tuhan kasih janji yang indah tadi tuh. Ya. Artinya melindungi, merawatnya, ya kan? Iya, menjadikan yang lemah memimpinnya. menjadi berkat itu tuh nggak main-main gitu ya. Iya. Yang kemarin kedorong gitu kan, yang Hmm. kemarin mungkin di dalam kandang itu selalu kalah dengan yang gemuk, tapi Tuhan loh ngangkat. Ketika Tuhan menghakimi, Tuhan yang datang, Tuhan angkat yang lemah ini dan menjadikan dia berkat. Oke. Makanya indah banget. Dan Tuhan maunya sih harapan itu biarlah anak-anaknya yang melakukannya Iya, sebenarnya benar. gitu ya, karena Tuhan memberikan kuasa dan otoritas. Tapi ketika manusia tidak bisa melakukannya, bukan berarti tamatlah riwayat si domba-domba tadi. Ya jadi siapapun yang digambarkan, mungkin kita ya yang sedang menghadapi kondisi yang kayaknya duh nggak ada yang bisa nolong kita nih, jangan takut, karena Tuhan itu lihat semuanya ya, dia pasti akan handle tepat pada waktunya. Mungkin begitu. Oke. Baik. Berbicara tentang teguran yang gembala-gembala sudah lakukan, akhirnya Allah menegur. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita? Kalau Tuhan percayakan, menggembalakan satu, dua, ataupun keluarga kita, bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang dilakukan oleh gembala-gembala yang tadi itu, supaya Allah tidak menegur kita. Oke, untuk Bu Winda tadi silakan. Bagaimana supaya kita tidak seperti gembala yang ditegur oleh Yeskiel ini ya. Perlu saya garis bawahi bahwa konteksnya di sini ini adalah
bukan figur gembalanya, tapi tugas dari pengembalaan itu sendiri. Ya, jadi siapapun bisa melakukannya. Ya, siapapun bisa melakukannya. Ketika kita melakukan pelayanan ini, ya kepada keluarga kita, ya mungkin kepada orang tua, kepada anak-anaknya, dengan catatan bahwa kita menuntun keluarga kita menuntun anak-anak kita supaya mereka semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai ada yang tercerai-berai, entah ikut kemana, orang tuanya di mana gitu ya. Jadi semuanya ngumpul di dalam sebuah iman yang sama. Kemudian juga ada mungkin anak-anak yang orang tuanya mungkin dalam pengertian perlu untuk ditolong, dalam pengertian untuk diperhatikan iman yang mungkin anak-anaknya jauh lebih bertumbuh karena duluan percaya. Kan banyak ya kita kayak gitu, mungkin orang tuanya ada belakangan nih percaya, atau mungkin anaknya Tuhan benar-benar Tuhan pakai dengan luar biasa, tapi ada keluarganya atau mungkin orang tua atau mungkin paman bibi dan lain sebagainya yang mungkin masih dalam tanda kutip tertinggal imannya. Jangan kita biarkan gitu ya, jangan kita biarkan kemudian kita bertumbuh sendirian. Nah, kita besar sendirian, kita gemuk sendirian, kita kuat sendirian, jangan ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja seperti saya bilang di awal bahwa melakukan firman itu bukan di depan kita gitu, seperti orang Farisi atau mungkin ahli Taurat, bahwa firman Tuhan itu ditaruh di depan atau mungkin menjadi kuk yang menekan sehingga kita menjadi sangat sulit untuk melakukannya. Tapi firman Tuhan itu kan sudah diperbarui dalam perjanjian baru. Firman Tuhan itu sekarang ada di dalam kita. Sekali lagi, untuk melakukan firman itu benar-benar firman itu tuh dalam tanda kutip itu kayak panggilan alami tapi rohani ya dari kita. Jadi bagaimana kita melakukannya, biarlah firman itu yang menuntun kita senantiasa. Ya, jadi kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa kok seperti Tuhan tanpa Roh Kudus, itu nggak bisa. Jadi benar-benar minta supaya anugerah Tuhan itu memampukan kita pastinya, dan biarkan firman itu yang mentransformasi seluruh cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita memperhatikan yang lain. Dia akan menolong kita sehingga yang keluar itu bukan kayak apa ya, balas budi dan juga tuntut menuntut gitu. Saya sudah begini, kamu harus begini gitu. Nah, itu yang seringkali menjadi kerusakan dalam hubungan kayak gini gitu ya. Tapi kan gembala dan pelayanan ini pelayanan tugas yang siapapun bisa melakukannya. Kita diminta seperti Tuhan Yesus, beri. Entah mungkin nanti dombanya ini mau bagaimanapun ya urusannya. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita minta kemudian kepada hasil, kita sudah melakukannya, seharusnya hasilnya gini. Nah, kita pasti akan gagal. Jaga motivasi kita dengan benar, kita melakukannya. Dan itu sebenarnya tertulis sangat jelas di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ya mungkin saya bacakan aja ya, menjadi sebuah gambaran bagi kita. Tadi kan bagaimana supaya kita tidak menjadi seperti yang ditegur oleh kita PSK. Kita coba lihat 1 Petrus pasal 5. Ini ayat yang pertama dan seterusnya. Aku menasihatkan para pengetahuan di antara kamu. Ini konteksnya memang gembala beneran ya. Tetapi prinsipnya kita ambil, siapapun kita ya. Nah, ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan tadi dari domba yang gemuk atau mungkin sesuatu, tetapi dengan pengabdian diri ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ingat, semua itu titipan, bukan punya kita. Ya, siapapun itu, keluarga pun itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ya, jadi jangan kita mau menguasai mereka, kita katakan begitu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, yang dalam kitab Yeskiel itu ya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi lakukan semuanya dengan pengabdian diri, karena anugerah Tuhan itu ada dalam hidup kita yang memampukan kita, pastinya bersama-sama dengan Roh Kudus ya, begitu Mbak Dini. Oke. Nah, apakah kita pernah memang secara tidak sadar ya? Tadi kan ada perbedaan antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Apakah kita pernah secara tidak sadar menjadi domba yang gemuk gitu loh? Maksudnya kadang-kadang kan kita selain daripada kata dari egois gitu loh. Kadang-kadang kan kita kan suka secara tidak sadar kita ini kayaknya tuh
sudah masuk kategori domba yang gemuk. Tanpa kita sadari, Gitu ya. ya. Yang tadi tuh ya. Selain dari egois itu, apakah ada hal yang lain gitu? Nah, kita coba lihat tadi pasal berapa ya? Pasal 34 ayat yang ke sebentar 18 kayaknya. Nah, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Ini dia gemuknya karena dia kuat. Dia ngambil padang rumput yang terbaik. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Nah, belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Nah, di sini dikatakannya ini antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan ada kambing jantan gitu lah ya. Jadi mungkin ya itulah ya. Ini buat saya ini hal yang sepele ya. Ternyata Tuhan perhatikan gitu loh situasi yang terjadi di dalam penggembalaan itu sesama domba ataupun kambing domba itu kan hewan gembalaan ya. Nah kan ini konsepnya gembala, apapun yang digembalakan itu kan apa saja. Di sini dikatakan ada kurus, ada domba jantan, ada kambing jantan. Nah ini kan semua gembalaan, hewan gembalaan, dan itu gambaran dari kita. Kadang-kala bukan hanya tadi dorong-dorongan dengan lambung, ngandung, atau mungkin menggiring teman-temannya supaya dia bisa makan di situ. Dia suruh tuh temannya keluar dari tempat pengembaraan itu. Jahat ya kalau dipikir ya. Mungkin bisa saja kita tanpa sadar berpikir seperti itu. Saya tadi baca renungan, saya ditakan sama ini mungkin gambaran kita kalau kita mungkin eksegesi atau mungkin kita mencari sebuah ayat atau untuk kita bahas, kita kan condongnya kepada oh ya dia gembala yang baik, dia gembala yang jahat. Tapi ternyata di sini dalam ayat ini bukan hanya itu loh yang disorot. Ketika kita bicara tentang dia juga adalah hakim, ini konteksnya kepada sesama kawanan domba yang digembalakan. Ya, ada orang bilang saling tanduk menanduk, iya, tadi kan satunya keluar supaya dia bisa makan. Di sini juga ada, dia makan rumput yang terbaik, sisanya dia injek-injek. Dia minum air yang jernih, sisanya dia keruhkan supaya yang lain nggak bisa minum. Jahat ya, banget gitu ya. Tapi kita temukan nggak tuh di tengah-tengah kita, bisa ya kalau kita kadang-kadang mungkin kita nggak sengaja kita kayak gitu loh, supaya oh yang naik saya gitu ya, yang bisa hidup saya gitu. Ya kita berdoa lah. Nah di sini kita perlu garis bawahi ya, dia hakim. Hakim ini dia bukan datang untuk menghukum kalau saya lihat di konteks ini, tapi dia melihat semua. Dia melihat, dan karena dia yang paling tinggi, dia adalah hakim yang tertinggi. Dia bukan memberikan penghakiman dan hukuman, tapi dia langsung memberikan eksekusinya. Nah eksekusinya apa? Yang lemah ini, yang nggak bisa ngapa-ngapain ini, dia dapat yang terbaik dari Tuhan sendiri. Oke, kamu yang gemuk, kamu yang kuat, kamu yang tadi mungkin sudah nanduk-nanduk, ini cukup, kamu selama ini udah dapat yang terbaik selama ini. Itu bagianmu. Tapi yang lemah pun Tuhan beracara ikut. Nah, tapi kita juga lihat tadi ada juga yang gemuk sama yang kuat Tuhan lindungi ya kan, supaya tidak jadi binasa. Jadi namanya kawanan istilahnya menjadi incaran dari binatang yang binasa. Cukup ribet ya buat kita menjadi gembala itu kan ya. Segitunya. Sebenarnya ya udah dah, yang jahatnya udah singkirin aja lah gitu lah, pelihara aja sudah, yang kasihan ini kurus ya selama ini yang nggak diadili. Enggak gitu Tuhan itu ternyata. Yang jahat pun yang selama ini udah gemuk pun masih dia lindungi loh gitu loh. Supaya nih jadi baik. Tetap dirawat ya. Dirawat supaya nggak dia binasa, tapi dia tetap jadi baik, nggak jahat lagi gitu loh. Jadi Tuhan itu sangat tidak menginginkan sebuah kebinasaan. Dari gambar kita PSKMD. Jadi Tuhan itu memikirkan secara detail apa harus dia lakukan. Baru dia memang lihat ini ada kekacauan, ada ketidakadilan, ada kekuatan yang kuat menang, yang lemah kalah. Dia lihat semuanya, tapi dia berurusan nih untuk bagian yang lemah kuat gini, untuk yang gemuk dan ini yang kamu selama ini mungkin dalam tanda kutip nakal tuh enggak hancurin. Tuhan jaga, Tuhan atur sedemikian rupa sistemnya supaya yang tercipta adalah damai sejahtera, keselamatan. Itu dia pikir. Seandainya yang gemuk ini Tuhan memang jaga, tetap dilindungi, sampai batas di mana
ketika yang gemuk ini dilindungi terus nih, dia kan melakukan kesalahan nih, terus dia dilindungi, oke, berarti Tuhan kan kasih karunia-Nya besar nih. Hari ini dia buat kesalahan, kemudian dia harusnya selesai, tapi masih dilindungi oleh Masih Tuhan. diberi kesempatan. Ya, terus kira-kira apa yang akan terjadi dengan domba yang gemuk ini kalau umpamanya dia tidak mengalami yang namanya pertobatan? Nah itu, kita ada bagian yang kita bisa urusin. Oke. Nah, ada sesuatu yang memang kita tidak bisa ikut campur intervensi Tuhan. Kadang-kadang kita kan ngomong nih, Tuhan, seharusnya yang jahat itu dihukum menurut kita, Ya. gitu ya. Tapi dalam mata dan kasihnya dan keadilannya Tuhan, karena dia hakim yang sebenarnya, dia nggak melakukan itu karena punya pertimbangan sendiri dari sisi kasihnya itu. Nah, kita nggak tahu sampai kapan, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat bijaksana. Dia adalah sumber hikmat itu sendiri. Dia tahulah kapan harus bertindak dengan cara seperti apa kepada yang tidak benar ini. Jadi serahkan saja semuanya kepada Tapi hakim apakah yang itu akan menuju kepada kebinasaan kepada mereka yang domba yang gemuk kalau itu? mereka tidak bertobat, semua pun yang kurus pun binasa kalau nggak bertobat juga kan. Oke. Intinya kan udah kurus, sakit, jengkel lagi kan, mati lah dia kan jadinya. Tapi siapapun gitu punya sama-sama punya kesempatan untuk menerima pertolongan kasih sayang Tuhan, semua sama. Nah, syukur-syukur yang gemuk kuat tadi nggak nakal terus, syukur-syukur. Tapi kalaupun dia nakal, kita udah tahu endingnya apa kalau dia nggak berubah. Ini kan kita bicara bukan binatangnya ya, ini kan gambaran. Ini kan perangai manusianya. Karena ini masuk di dalam misalnya kawanan yang digembarkan, yang dipimpin. Nah, konteksnya kita coba realkan ya. Kadang kita sudah berdoa nih, mungkin buat orang tua, kita atau mungkin buat teman-teman. Ada yang jaya-jaya aja tanpa merasa bersalah. Ya. Sampai kapan kita harus melakukannya? Kadang kan sampai kita ingat lihat pertobatan, atau kita mungkin sampai kapan Tuhan? Ini kok masih kayak gini terus gitu loh. Tuhan tolong dong, istilahnya kalau kita bisa bilang kan, nanti dia binasa loh. Tenang aja. Kalau Tuhan belum melakukan apa-apa sama pribadi-pribadi seperti ini, bukan berarti Tuhan itu diem. Tuhan punya pertimbangan yang seadil-adilnya, yang penuh dengan kasih, kapan dan bagaimana harus bertindak kepada orang. Di bagian kita lakukan saja. Kalau kita memang dituntut untuk diminta untuk mengembalakan atau mendoakan, misalnya mungkin orang lain, atau mungkin kita care kepada orang tua atau keluarga kita yang dalam tanda kutip mereka mungkin masih main-main dalam dosa atau begitu, sungguh-sungguh lakukan saja bagian kita sebagai penjaga. Kan biasanya juga diminta sebagai penjaga, biar kita nggak dimintai pertanggungjawaban ketika nanti ini kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya lah, bahwa kita sudah melakukan tugas kita. Nah, mengenai dia mau bertobat kek, dia mau bagaimana, itu serahkan sama Tuhan hasilnya. Nah, Tuhan tahu kapan ini orang harus diapa-apain, itu Tuhan tahu. Mempercayakan semuanya dalam keadilan Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita kayaknya nggak terima gitu ya. Kenapa? Sama di keadaan kita di bangsa ini juga, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kadang kita melihat kok kejahatan semakin begini, kok kayaknya kayak seperti dalam kitab Habakuk, keadilan muncul terbalik, kemudian hukum itu seperti orang bilang tumpul ke atas, runcing ke bawah dan lain sebagainya. Itu kan bukan rahasia baru-baru, tapi kan sudah rahasia ribuan tahun yang lalu. Sampai kapan ini terjadi? Sama pertanyaannya. Ya. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Lakukan saja bagian kita. Doakan yang bisa kita lakukan. Jadi warga negara yang baik. Masalah waktu, masalah hasil, serahkan kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan keadilan yang baik, yang pastinya sempurna untuk melakukannya. Paling begitu kita. Gembala yang tidak baik, dan bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ya, jelas dikatakan tadi dalam kitab Yeskiel ya. Kita mungkin udah ambil dari kitab yang lain dulu, kitab Yeskiel itu ya. Kalau dia yang baik, tadi kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima, dia akan menerima upahnya gitu ya. Tapi kalau dia jahat, di dalam Alkitab, dalam kitab Yeskiel itu dikatakan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mereka akan diberhentikan dari pelayanan itu. Jadi Tuhan tidak akan mempercayakan lagi mereka untuk
mengembalakannya. Dalam pengertian ini bisa konteksnya itu bermacam-macam. Nah, saya nggak tahu kalau dalam pengertian detailnya seperti apa, ya kita yang paling tahu ya. Kalau Tuhan sudah tidak mempercayakan lagi dalam penggembalaan, mungkin kita ya Tuhan sudah nggak punya kesempatan lagi untuk kita dalam tanda kutip merangkul, dan entah kita mungkin lihat, jangan sampai kita, oh Tuhan seandainya aku bisa menegurnya, oh Tuhan seandainya aku tidak menyia-nyiakannya, dia mungkin pasti selamat, atau mungkin jangan sampai ada penyesalan kita tidak melakukan tugas kita dengan baik ya. Dan syukur-syukur kita masih diberikan kesempatan untuk melihat keselamatan orang banyak gitu ya. Kemudian mereka tidak akan dapat lagi mencari keuntungan dari domba-domba itu, dan Tuhan sudah pastikan bahwa suatu saat ketika Tuhan melakukan keadilannya, maka sekarang mungkin tidak terlihat bagaimana motivasi yang salah di dalam setiap pelayanan atau mungkin dalam setiap pengabdian kita ya. Tapi apapun yang kita lakukan, berdoalah supaya kita tuh tetap murni dalam segala motivasi kita gitu ya. Supaya ketika benar-benar dimintai sidak dari sorga ya, tanda kutip sidak dari sorga, aman semuanya, motivasi kita aman, pelayanan kita murni. Kan sekarang ini kita nggak tahu ya, kayaknya tumbuh bersama antara kayak lalang dan gandum gitu. Kita nggak bisa nilai. Mungkin manusia bisa melihat, oh ya sama-sama bertumbuh, sama-sama ada hasil, sama-sama sibuk, sama-sama lakukan semua kegiatan kita. Aku berdoa kok buat orang tuaku, aku berdoa kok buat anak-anakku, semua seperti melakukannya ya gitu ya. Tapi waktulah ya kan membuktikan bahwa kita benar-benar ada di dalamnya atau tidak gitu ya. Maka segala sesuatu itu pasti ada waktunya untuk stop gitu. Ketidakadilan pasti akan stop, motivasi yang salah juga akan stop. Kita nggak bisa lagi mencari keuntungan dari domba-domba itu yang mungkin dulu bisa dilakukan gitu ya. Semuanya akan kebuka, semua pekerjaan itu akan dibuka, dan kita harus diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan berarti kalau selama ini fine aja, Tuhan diam, kemudian keadaan itu bisa baik-baik aja, seakan-akan kita oh nggak apa-apa kok, berarti saya ini lakukannya, berarti saya benar aja kok. Tunggu waktu saja ya. Kalau kita yang paling tahu apakah kita melakukan tugas kita sebagai orang tua, sebagai anak, atau mungkin sebagai teman yang mungkin punya saudara. Sama-sama diminta untuk mencari yang hilang, membalut yang luka, menghibur yang sedih ya. Apa dikatakan sini, yang sakit dikuatkan, yang kuat dan gemuk bukan dimanfaatkan tapi dilindungi, yang tersesat dibawa pulang. Kita sudah melakukan ini belum gitu ya. Nah kalau kita belum melakukannya, maka tunggu waktunya, kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Dan kalau ternyata kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya, maka ada hal-hal yang di-cut gitu ya. Makanya ada hal-hal yang Tuhan ingat bahwa semuanya itu Tuhan yang paling tinggi ya. Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang akan, keputusan Tuhan lah yang akan